Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau gali nih salah satu bab yang menurut saya cukup unik ya dari buku Thank You for Arguing. Bab 8 ini fokusnya ke taktik retorika kuno yang agak mengejutkan. Nunjukin keraguan buat bangun kepercayaan. Aneh nggak sih? Iya, bener. Ini kayak kebalikan dari apa yang biasa kita dengar ya. Kan biasanya pembicara itu harus tampil yakin, mantap gitu. Tapi ini, retorikawan Romawi Quintilian misalnya, yang dibahas di bab ini, mereka justru lihat keraguan itu bisa jadi senjata ampuh. Tekniknya itu dubitatio. Oke, nah ini nih yang bikin penasaran. Dubitatio keraguan yang disengaja. Gimana ceritanya tampak ragu malah bikin orang percaya? Kita coba kupas tuntas ya hari ini. Psikologinya gimana? Dan gimana kita bisa pakai ini secara etis tentunya buat nyambung lebih baik sama orang lain? Langsung dari buku ini. Jadi gimana sih konsep dubitatio ini? Cara kerjanya itu gimana? Intinya gini, Anda tuh nggak tampil sebagai orang yang sok tahu, yang licin banget gitu. Malah sebaliknya, Anda sengaja nunjukin sedikit, apa ya, kebingungan atau keraguan soal apa yang mau diomongin. Atau cara nyampeinnya gimana. Mungkin Anda kayak bertanya-tanya gitu, saya mulai dari mana ya enaknya? Atau ngakuin kalau agak susah gitu memahami satu sudut pandang. Di buku disebutnya Wonder Openly. Tapi apa itu nggak malah bikin kita kelihatan, ya ampun, nggak kompeten gitu? Atau lemah? Kok bisa efektif? Nah, ini dia kuncinya. Kalau dilakuin dengan pas ya, justru efeknya kebalikan. Waktu Anda kelihatan ragu secara otentik, ini penting ya, otentik ya, bukan dibuat-buat, itu bikin Anda kelihatan lebih. Manusiawi. Audiens jadi ngelihat Anda bukan kayak sales yang maksa, tapi kayak ya sesama manusia yang lagi mikir aja. Buku ini jelasin, tanpa sadar, audiens itu jadi ikut mikir bareng Anda. Kayak masuk ke kepala Anda, coba ikut nyari jalan gitu. Ini ngebangun rasa kebersamaan. Oh, jadi bukan berarti kita ragu sama isi argumennya ya, tapi lebih ke proses mikirnya atau pas nyampainya gitu. Ini sebenarnya soal membangun etos. Ingat kan, etos itu persepsi audiens soal karakter, niat baik, kecerdasan kita. Dengan dubitasio ini, kita secara halus nunjukin kerendahan hati, kejujuran, seolah-olah bilang, saya juga nggak tahu semua jawabannya nih, tapi yuk kita pikirin bareng-bareng. Ini nyambung banget sama judul babnya. Show you care. Anda nunjukin kalau Anda peduli sama kebenaran, sama audiens juga. Makanya orang jadi lebih gampang percaya. Buku ini kasih contoh yang kuat banget. Abraham Lincoln. Disebutnya penyihir dubitasio. Gimana tuh dia pakainya? Iya, Ringkan. Contoh paling terkenalnya itu pidato Cooper Union tahun 1860. Itu momen penting banget buat dia. Waktu itu kan dia belum jadi presiden, belum dikenal lah di Pantai Timur. Terus penampilannya ya gitu deh. Tinggi, kurus, agak canggung, suaranya juga kan khas gitu. Sama elit New York dianggap nggak meyakinkan belas. Nah, penulis buku ini cerita, Lincoln mulai pidatonya itu dengan nada ragu-ragu, bahkan kayak mau minta maaf gitu. Bilang kalau audiens mungkin nggak akan dengar hal baru. Wah, berani juga ya strateginya. Terus efeknya gimana? Luar biasa. Keraguan di awal itu, dubitationya itu kayak melucuti pertahanan audiens. Mereka jadi ngelihat sosok yang jujur, mungkin agak gugup ya. Bukan politisi yang sombong. Itu langsung bangun etos ketulusan yang kuat banget. Nah, setelah audiensnya udah nyaman, udah percaya sama karakternya, baru deh Lincoln keluarin argumen yang tajam, logikanya yang kuat soal perbudakan. Persis kayak kata buku ini, etosnya bikin audiens percaya dia tulus, meskipun awalnya mungkin ragu sama kecerdasannya, sampai dia buktiin sendiri. Oh gitu, jadi dia bangun jembatan kepercayaan dulu ya sebelum ngirim muatan argumennya. Kayak bilang, saya di sini bukan mau nipu kok, saya juga lagi mikir nih, tapi coba kita lihat faktanya bareng-bareng. Persis. Dan ini juga seperti disebut di buku, trik yang bagus buat siapa aja yang suka grogi kalau ngomong di depan umum. Sedikit keraguan atau kecanggungan yang kelihatan tulus, itu bisa jadi kekurangan taktis, tactical flaw istilahnya. Ngakuin sedikit kelemahan gitu, malah bisa bikin Anda lebih disukai, lebih dipercaya, kelihatan lebih real aja. Berarti kuncinya di otentisitas sama timing ya? Bukan pura-pura bingung buat hal yang jelas kita tahu banget, tapi lebih kenunjukin proses mikir yang jujur. Mungkin pas bagian yang emang rumit atau sensitif gitu kali ya? Betul, betul.
Ini bukan manipulasi receh ya, tapi cara buat bikin proses persuasi itu terasa lebih kolaboratif. Saling menghargailah sama kecerdasan audiens, dan nunjukin sedikit kerentanan yang terkontrol gitu buat bangun hubungan yang lebih kuat. Anda ngajak mereka jalan bareng dalam pemikiran, bukan nyeret mereka ke kesimpulan Anda. Jadi kesimpulannya nih buat Anda semua yang dengerin, teknik Romawi kuno soal nunjukin keraguan ini, dubitatio dari Thank You for Arguing, ternyata alat persuasi yang kuat justru karena kelihatan nggak maksa. Fokusnya bangun fondasi kepercayaan dulu. Iya benar. Dengan secara strategis nunjukin kalau Anda lagi mikir keras, lagi bergulat sama ide, atau sedikit nggak yakin gimana cara terbaik nyampeinnya, Anda bisa bikin orang lain jadi lebih nyaman. Mereka jadi lebih terlibat secara mental. Dan ujung-ujungnya, kalau mereka merasa jadi bagian dari proses penemuan itu, ya mereka bakal lebih terbuka sama gagasan Anda. Nah, sebagai penutup nih, coba deh pikirin. Di situasi komunikasi Anda berikutnya, mungkin pas rapat, diskusi sama keluarga, atau pas jelasin ide yang rumit, ada nggak momen yang pas buat nyelipin sedikit keraguan strategis ini? Bukan buat melemahkan pesan Anda ya, tapi justru buat memperkuat hubungan Anda sama lawan bicara. Siapa tahu hasilnya bisa mengejutkan Anda.